Hola bestinya Katani. Besti diduga sindir Fitri Sahuteru ketika komalan dengan Putri Jimbo. Mambel sebut ada yang hidupnya nggak tenang meski Nikita tengah berada di dalam. Melalui video yang beredar di sosial media, nggak cuma itu aja, Putri Jimbo pun diduga menyindir orang yang sama saat membahas adanya seseorang yang merasa sakit hati kalau disebut nggak terkenal. Lantaran menurutnya seseorang tersebut diduga memiliki obsesi untuk menjadi pengganti Nikita Mirzani. Bermula dari pembahasan Yoke yang dikabarkan akan melakukan pelaporan balik pada seseorang, Putri Jimbo yang geram karena diduga ada yang tersinggung lantaran ia telah menaikkan berita duka dan juga uang bela sungkawa. Padahal naiknya berita tersebut sudah di ACC keluarga. Membuat Putri Jimbo heran lantaran ada yang mereok cenah besti. Hingga akhirnya menyebut kalau seseorang yang diduga mereok tersebut ingin menjadi pengganti dari Nikita. Dan sakit hati kalau nggak digubris. Terlebih sebelumnya juga ada pembahasan terkait Nikita yang melakukan live streaming dengan Dr. Oki. Yang menurut Mambel ada yang sibuk hingga membuatnya menganggap Nikita di dalam pun ada yang nggak tenang. Yang masalah teleponan Niki itulah kan yang video call sama Dr. Oki. Emang ada yang ribut kalau nggak mereka-mereka doang? Emang iya. Kan pembela dia kan cuma buzzer-buzzernya aja. Iya. Yang lainnya mana yang komplit? Mana ada? Secara mau di framing dia juga seseorang yang bisa apapun juga nggak kelihatan tuh. Biasa aja. Tua kayak gini kan Umi kan. Loh, kok juga gue iya karena gini, gue juga tidak dia lupa mau omongannya. Gitu, jadi gini, gue juga tidak mau ikut campur urusan keluarga dia. Gue hanya menyiarkan berita duka. Dan kedua ya udah gitu loh, bahwa memang ya ada uang kedukaan yang memang itu sudah dibahas gitu loh. Oh oke, ACC gitu kan. Kalau nggak kan tidak tahu nomor rekening siapa itu kan. Nggak mungkin nomor rekening gue gitu. Ini nomor rekening yang dia tahu dan masih keluarga. Oke, kalau gitu bilang kayak gitu kan. Jadi jangan jadi abis itu dia tersinggung gitu kan dan mulai tantrum lagi ngereok. Ya semua kan itu kan ada penjelasannya sebenarnya kan. Iya. Kalau merasa terhina, tersinggung atas segala itu semua, ya kelakuan sendiri sebenarnya kan. Apa? Kayak mana kelakuan dia sendiri sehingga ini bisa terjadi. Bener dong. Iya. Tanya mulai gila, mulai sinting. Gue ini katain gila, gue ini katain sinting. Tapi lupa gitu udah mempertontonkan ODGJ-nya. Ini termasuk gangguan jiwa loh Umi. Akut. Serius. Akut. Ini mah akut banget ini beneran. Hands up go sama yang begini, ngerti gak sih Umi? Bener loh, orang kayak begini satu hal nggak usah digubris gitu loh. Dia mati soalnya kan karena kan dia udah kegilaan ini kan merasa terkenal kalau lewat itu udah kayak so artis gitu pengganti Nikita Mirzani gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nggak dianggap tuh sakit hati loh dia. Bener gak? Niki di dalam aja hidup dia nggak tenang. Jangankan Niki di luar, Niki di dalam aja dia nggak tenang. Kalau udah kayak gini kan jelas sekali kan maunya itu Niki itu apa tersiksa, menderita, menangis, meratapi kehidupan. Makanya sebenarnya dia tantrum karena tidak sesuai ekspektasi dia. Iya. Makanya membebong buta sampai nggak pakai akal sehat. Kalau aku malu kali gitu, bising kali. Penyebab kericuan itu sebenarnya dia kok. Emang iya, tapi dia membalikan ke orang-orang katanya. Iya. Pokoknya yang bela Niki orang-orang bodoh semua. Kalau orang yang ngebela dia itu orang-orang smart, orang-orang pintar katanya. Orang pintar tapi menggiring opini, orang pintar tapi ini playing victim. Tak hanya diduga menyindir seseorang yang gak tenang, Nikita sudah dipenjara. Putri Jimbo dalam komalannya dengan Mambel juga menyebut seseorang yang ia maksud juga telah merasa menang lantaran sudah bisa memenjarakan Nikita besti. Meskipun hal tersebut membuat Mambel cukup heran karena seseorang tersebut diduga telah rela menjadi badut. Terlebih orang tersebut diduga kerap menyebut SDM rendah. Tapi kata Mambel dia sendiri SD aja gak lulus cenah.
Gak cuma itu aja, Mambel pun dalam komalannya sempat menyebut kalau perihal Nikita yang sempat melakukan V-call dengan Dr. Oki ramai karena memang nama Nikita yang besar dan hal itu diduga diakui oleh pihak Dirjen Pas, jadi bukan karena seorang Fitri. Ya makanya wait and see aja, karena kenapa? Tidak ada manusia itu kalau sudah kesombongannya setinggi langit itu tidak akan jatuh lebih sakit gitu loh, ngerti kan? Gitu. Intinya seperti itu. Biarin dia merasa kesenangan, merasa di atas, merasa dirinya tidak ada yang bisa melawan dia gitu. Maksudnya kan. merasa di atas ini kayak mana, Umi? Ya merasa di atas kan merasa menang kan gitu. Merasa menang, Niki udah gue penjarain nih, bisa gue penjarain Niki nih. Dia bilang gitu kan, siapa yang berani sama gue akan gue penjarakan. Shelah. Oh, di framingnya begitu gitu. Iya, begitulah kira-kira. Ih, takut kali aku. Takut, aku pun juga takut. Makanya saking takutnya aku bilang gini, udahlah bikin LP aja aku tunggu. Saking takutnya tuh gue. Takut aku, Umi, kalau kayak gini. Gentar kali aku, goyang kali di bulu kakiku. Lutut ini geletaran, Umi. Lutut. Aduh. Kocak sih. Seru. Kocak sih. Sumpah baru kali ini ya, ada orang yang merelakan dirinya cuman jadi badut. Serius. Kayaknya ini udah paling kasar deh. Beneran. Tunggu apa nih? Tunggu bentar lagi masuk juga si Nepo Sengkuni, katanya Sengkuni. Iya, kayak bagaimana mungkin bisa mengatakan orang lain itu bodoh, SDM rendah gitu loh. Sementara yang berbicara ini SD aja nggak lulus. ya itu salah satu lah ya, Umi ya. SD aja nggak lulus tapi rawan dosen. Karena gini, dia udah merasa menang, besar kepala. Seakan-akan ini semuanya karena dia tanpa dia sadari, dia sedang mempertontonkan bahwa apapun yang terjadi sekarang ini sama Niki, ini karena kebusukan orang-orang yang sakit hati sebenarnya. Bukan karena mereka orang hebat, orang kuat, Umi. Ya. SOP. Tapi gini ya, ini yang perlu ditegaskan ya, Umi ya. Adapun klarifikasi dari beberapa pihak lapas dan Kemenkumham, itu bukan karena seorang Fitri Sauteru yang berbicara, bukan. Tapi ini tersangkut atas kinerja mereka yang dimana ada seseorang yang memiliki nama besar yang sekarang ditahan di lapas, gitu loh. Jadi sebenarnya itu bukan karena seorang Fitrinya, tidak. Tapi karena nama besar si Niki ini aja, Umi. Karena kinerja mereka, ya kan? Bukan karena Fitrinya. Enggak, dia jangan besar kepala. Karena Niki aja ini. Bukan karena Fitrinya. Nah, bahas kita sendiri, seorang konten kreator TikTok dengan nama akun @farellabo juga ramai di sosial media dengan videonya yang diduga menyindir Fitri Sauteru yang diduga kerap menyenggol Nikita, padahal sebelumnya katanya nggak mau nyenggol Niki lagi. Video itu pun begitu ramai, terlebih dikabarkan kalau video itu telah diunggah ulang oleh Nikita. Gak cuma diduga menyindir Fitri, dalam unggahan lain di akun TikToknya ia pun terlihat menyanyikan lagu yang menyebut inisial FS juga, yang diduga warganet merupakan Fitri Besti. Tak hanya Farellabo, selebgram Galih pun diduga menyindir FS dalam unggahan akun TikToknya, di mana ia seraya mengingatkan seseorang yang ia sebut Andur yang juga pernah video callan dengan si Bencong Cenah. Halo Fitnepos, lu bikin gebrakan apa lagi? Katanya lu udah gak mau nyindir-nyindir Nikmir. Kenapa nyindir lagi? Pakai segala alasan. Dia live sama dokter Oki.
Karena gue sahabat lu, gue kasih tahu ke lu ya, dengan soft spoken. Fitne Pos, pan lu yang mulai duluan video call sama itu bencong. Kenapa lu lupa? Lu amnesia? Kan sebelum Nikmir live sama Dokter Oki, kan lu duluan. Di sini gue nggak ngebelain lu ya, gue juga nggak ngebelain si Nikmir ya. Gue di sini netral. Iya, udahlah, lu konsentrasi aja ke itu. Kan lu lagi berkabung. Kan mama tercinta lu habis meninggal, Fitne Pos. Udah lu konsentrasi ya. Malah ngebahas Nikmir lagi. Gue tuh lama-lama jadi pendengar, gue jadi capek tau. Beneran capek banget, capek banget. Ya. Udah gue habis ini mau traveling ke itulah, ke Eropa lah ya. Lu kagak diajak. Gue mau ngajakin itu buzzer kita, si kacamata sama gigi kawat. Udah, bye. Kalau ada 9 Nikmir, si Nepos sama Begeng sama si SS juga buzzer, gimana ngelawannya saja, soalnya satu saja mereka udah pusing. Andur, sok-sokan ngomong Niki teleponan sama Dokter Oki melewati wartel. Lu lupa, ha? Lu video call sama warwerwor, ha? Sok-sok mau jadi provokator kau. Makanya sebelum jadi provokator jangan amnesia. Kebiasaan amnesia jadi gila kau. Nah, bicara pemerasan Besti, dalam unggahan video yang beredar di sosial media, seorang konten kreator yang justru terlihat mengunggah video terkait omset Nikita yang meski masih berada dalam rutan, namun omsetnya tembus hingga miliaran rupiah dalam satu platform aja, Besti. Wow. Gila. Omset Nikita Mirzani dari satu bisnis nih udah puluhan miliar loh. Aku spill ya. Oke, aku spill satu bisnisnya kan Niki aja ya, yang Nikita Mirzani official store ya, yang di Shopee. Nah, ini yang aku riset, ini yang lagi ready nih, karena yang sold out udah banyak banget lah gitu. Ini yang Nikita Mirzani herbal, itu dalam 30 hari udah bisa dapetin 135 juta. Yang lab serum nih, ini udah 200 juta dalam satu hari. Omsetnya udah 2 miliaran lebih. Yang message oil, ini 400 juta, gila banget. Dan omset totalnya udah 7 miliar. Yang skincare, 30 hari dia 184 juta dan omset totalnya 3,7 miliar. Gila. Dan masih ada satu lagi nih, Nikita Mirzani skincare premium nih, omset 30 hari 206 juta, totalnya udah 4,2 buset. Ini baru satu bisnis aja loh, belum sama endorse-nya, belum sama usaha offline-nya, belum sama syutingnya. Udah berapa tuh penghasilannya? Ini Lori mau nyanyahin. Oke juga ya Besti, omsetnya meskipun masih dalam rutan. Gimana kalau di luar ya Besti? Berapa tuh omsetnya Nikita? Emang gak pernah sepi sih Nikita, ada aja gebrakannya. Anyway, jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.